Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini saya pengen review Dogecoin. Ini because of the voting ya dari teman-teman yang ada di Telegram. Jadi kemarin itu kita udah sempat ngelakuin vote. Once again, the winner of the vote is Solana. Jadi Solana kita update rutin day to day basis di Telegram. Dan the next coin after BNB adalah Dogecoin. Nah, kita akan review dulu untuk Dogecoinnya. Baru kemudian mungkin besok kita akan coba untuk cek DOT atau Polkadot karena itu juga menjadi salah satu koin pilihan dari teman-teman. So ya, kita langsung start aja. Anyway teman-teman sekalian, Dogecoin beberapa hari terakhir dapat sentimen positif. Alasannya menurut saya unik, yaitu karena Twitter ya rebranding menjadi X. Dan ya sebenarnya teman-teman tinggal search aja newsnya karena memang harganya sudah pump juga. Kalaupun kita tahu reasonnya apa, ya belum tentu the next-nya itu akan terjadi kembali. Well, ini sebenarnya menarik teman-teman, karena untung diganti jadi X ya. Coba bayangin teman-teman jadi, I don't know, maybe XDG ya kan, xdg.com. DG-nya orang langsung berspekulasi, wah doge nih, wah itu naiknya bisa lebih crazy lagi. So like I said before, koin Elon Musk, bukan koin Elon Musk lah, lebih tepatnya Dogecoin ini semua bergantung dari Elon Musk. Jadi kalau misalkan Elon Musk sampai kenapa-napa di masa depan, saya rasa ini akan berpengaruh sekali terhadap pergerakan Dogecoin ya. Ya makanya kita cuma bisa doain Elon Musk tetap dalam keadaan sehat, terutama sampai nanti next bull run ya, atau next halving. Alright, so kita bahas sedikit untuk price actionnya. Dogecoin tentunya ada menjadi salah satu koin yang saya juga lakukan akumulasi ya di dalam spot account, karena memang pertimbangan saya adalah once again ini adalah koin spekulasi. Dogecoin mencapai $1 saya rasa bukan hal yang sulit untuk next bull run, dan selama si Elon Musk di sini masih ada dan masih menjadi bagian dari penggerak harga Dogecoin, saya rasa dia juga pasti akan ngambil momentum ya pada saat next bull run supaya dia bisa profit lebih banyak lagi dari Dogecoin, terutama dari orang-orang yang mudah untuk FOMO. Oke, so dengan kondisi Dogecoin saat ini, sebenarnya ngelihat dari time frame daily, ini kondisi yang amat sangat menarik. Karena kita bisa katakan Dogecoin di sini benar-benar mendapatkan sentimen yang amat sangat positif dan sangat bullish bahkan ya, terlepas dari kondisi Bitcoin. Jadi teman-teman sekalian, memang Bitcoin recently dia sudah create high level yang lumayan signifikan ya, di kisaran 32.000. Sementara posisinya Dogecoin itu terbalik. Ketika Bitcoinnya di sini mampu dia create higher high, Dogecoin itu terbalik. Malah kita berada di fase yang bisa dibilang create lower low gitu ya. Menariknya adalah ketika saat ini Bitcoinnya justru terkoreksi, kelihatannya money flow-nya malah larinya ke Dogecoin ya, menjadi salah satu penggerak yang lumayan signifikan dalam beberapa hari terakhir untuk market crypto, dan salah satunya adalah Dogecoin ini. Nah, yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana Dogecoin di sini pada time frame daily telah berhasil breakout terhadap si trend line yang terbentuk berdasarkan previous high-nya. Jadi kita punya high level, lower high, and then suddenly kita berhasil breakout dari sana ya. Memang kalau secara struktur sih kita bisa dilihat juga bahwa saat ini kondisinya cukup oke. Mengapa demikian? Sebab kita punya low level, and recently kita create lower low. Dengan high level harusnya ada di kisaran range area ini ya. Ini untuk time frame yang lebih kecil. Jadi teman-teman harusnya punya bayangan pergerakannya seperti ini. Dan somehow kita udah berhasil breakout dari high level tersebut. So technically untuk lower time frame kita bisa katakan bahwa Dogecoin di sini itu sedang berusaha untuk create higher high. Ya, tentu saja kita melihat pergerakan hari ini Dogecoin mengalami rejection, dan saya rasa sangat wajar karena di level ini terdapat area SNR juga di kisaran range price lebih kurangnya $0.0830 ya. We have support, resistance, and then becomes resistance serta memberikan rejection. Rejection tersebut menurut saya masih menjadi bagian dari koreksi yang terjadi atas penguatan si Dogecoin dalam beberapa hari terakhir ya. Note pentingnya lagi adalah support resistance yang ada di sini sudah berhasil di flip. Jadi kalau misalnya harga pullback, mungkin ada potensi kita bisa bertahan di kisaran $0.075 pada Dogecoin. Oke. Nah, ini gambaran pada time frame daily. Setidaknya daily menunjukkan kepada kita bahwa sentimennya pada Dogecoin itu masih possible banget untuk dia kembali bullish. Jadi bisa di follow up sama teman-teman, terutama buat yang tradingnya di futures market atau mungkin yang punya plan untuk jangka panjang di Dogecoin. Ya saya pikir ini adalah sentimen yang cukup positif untuk start melakukan akumulasi kembali. Alright, next one,
time frame hourly-nya, seperti yang kalian lihat ini udah jelas banget pergerakan kita membentuk channel. Makanya kalau di time frame daily, seandainya kita coba connect the dot ya, between low ketemu low dan high ketemu dengan high, yang kita dapatkan adalah pergerakan Dogecoin yaitu mengalami penguatan terbatas saja di dalam sebuah ascending channel. Seandainya kita mendapati dia mengalami rejection, berarti kita bisa expect Dogecoin untuk kembali retest ke level tertentu seperti previous support resistance yang ada di kisaran $0,074 atau worst case-nya adalah kembali sampai ke bottom of the trend line. Ya, dimana kalau kita lihat seandainya ini menggunakan candle 4 jam ya, dalam beberapa waktu ke depan ya mungkin possibility-nya kita pelan-pelan bisa kembali ke level tersebut sebelum akhirnya mendapatkan reaction kembali dari buyers-nya. Ya, dan ya sebenarnya channel ini teman-teman bisa aplikasikan di dalam chart masing-masing, dan mungkin untuk lebih detail supaya kita bisa mengetahui ya kira-kira kalau misalnya kita mengalami koreksi, potential area terdekat itu ada di mana. Pertama, teman-teman di sini punya SNR, so technically kalau misalnya dia kembali ke level itu aja sebenarnya bisa menjadi indikasi pelemahan momentum yang lumayan signifikan loh. Ya, jadi ini perlu teman-teman waspadai, dan kalau Anda gambarkan di sini ini bisa terbentuk semacam trend line kembali. Ya, jadi kalau misalkan secara sederhana kita punya high level, another high level, low, and then higher high, and then possible higher low. Kalau misalkan somehow kita bisa bertahan di atas area SNR yang terbentuk di kisaran $0,078. Nah, PR-nya adalah kalau teman-teman mau buy di kisaran area tersebut, saya rasa secara risk and reward tuh nggak begitu ideal. Kenapa demikian? Penempatan stop loss kita bisa menggunakan buffer berupa support level yang ada pada pergerakan sebelumnya. Tapi untuk targetnya hanya sebatas resistance di atas saja. Ya, kalau misalkan memang sentimennya masih bagus, mungkin kita bisa create higher high baru bisa dapetin 1:3 supaya profitability-nya bisa menjadi lebih signifikan. Tapi permasalahannya kembali lagi, untuk kita create higher high di time frame daily, Anda punya resistance yang sangat major dan juga ada trend line yang saat ini menjadi penghalang untuk Dogecoin langsung benar-benar rally signifikan. Kecuali, once again, Dogecoin digoreng sama Elon Musk, yaitu mungkin bisa beda ceritanya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya, kalau buat saya sih, saya lebih prefer melihat Dogecoin kembali terkoreksi dulu. Gak masalah dia breakdown dari trend line ini, gak masalah dia breakdown dari support ini. Selama pada time frame 4 jam, secara struktur, kita masih bisa mengatakan bahwa Dogecoin ini bergerak dalam keadaan bullish. Ya, seperti apa melihatnya? Well, we have high di sini, technically we have higher high ya, di sini higher low, di sini higher high. Kalau misalnya proses pullback, ya kita nggak bilang sampai bawah banget ya, tapi let's say teman-teman kita mengalami proses pullback seperti ini, ya, dan Anda gunakan Fibonacci retracement. For example, oh ternyata price-nya holding nih di atas level 0,07 dan kita mendapatkan reaksi yang cukup signifikan dari buyers-nya. Nah, ini akan jauh lebih menarik, karena secara risk reward-nya juga akan jadi lebih baik gitu ya. Ya, slightly lebih baik lah ya. Ekspektasinya juga kita bisa sampai ke top of the trend line aja itu udah dapat 1:3 dibanding kayak tadi harus breakout dulu. Oke? Nah, selagi kita ngelihat momentum sellers pada time frame 4 jamnya juga terlihat masih dalam keadaan cukup signifikan. Jadi why not ya kalau kita lebih memilih untuk bersabar terlebih dahulu. Sekali lagi saya akan tampilkan si Fibonacci retracement golden ratio-nya, dan ini ada di kisaran area SNR sebelumnya juga. Ya, jadi kita lihat di sini ada yang namanya confluence between the support the resistance yang become support, ada demand, dan juga ada golden ratio key level terhadap Fibonacci. Oke? So, itu dia teman-teman penjelasan saya seputar Dogecoin. Penguatan kita mungkin sifatnya bisa terbatas karena ini juga dalam bentuk sentimen saja. Ya, kita nggak tahu ya, maksudnya sampai kapan kan beritanya di blow up terus soal si Elon Musk ya merebranding Twitter menjadi X ya. Itu mungkin nggak dalam waktu yang cukup lama ya. Yang kita butuhkan adalah something yang benar-benar bisa membuat Dogecoin ini ya bisa dibilang kembali bersinar, seperti misalkan fundamentalnya berubah secara signifikan. For example, tiba-tiba digunakan sebagai salah satu metode pembayaran terhadap centang birunya di X misalnya, atau centang birunya di Twitter. Nah, itu adalah sesuatu yang signifikan banget dan bisa banget mengubah game plan-nya untuk si Dogecoin, bahkan mengubah arah pergerakan harganya menjadi lebih signifikan jauh. Tapi kalau cuma sekedar sentimen
Twitter berubah jadi X, tiba-tiba dia ngepump, ya ini sementara sifatnya, dan itu perlu banget kita antisipasi sama-sama. Oke? But so far, as long market structure menunjukkan masih bullish, berarti kita juga nggak perlu spekulasi untuk short, karena itu jadi berbahaya. Jadi ya teman-teman, be safe ya. Sekali lagi saya pengen remind juga, tonight we gonna have FOMC interest rate decision sekitar jam 1 pagi, so be safe buat teman-teman yang lagi trading. Make sure kalian atur risk manajemennya dari sekarang, dan persiapkan trading plan atau exit plan sebelum news di jam 1 nanti malam. Oke? God bless buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa kembali di update for Bitcoin tonight after interest rate decision. Cheers guys. Bye bye.